Selamat sore, saya boleh manggil Mas Anis saja ya Mas? Boleh dong. Dengan Mas Anis dengan Kandi. Saya saat ini kerja di NGO isunya transisi energi dan iklim, tapi saya juga sekaligus pendiri Aksara Institute, salah satu komunitas yang ikut turun tangan untuk festival tahun ini, Mas Anis. Saya kenal Mas Anis saat saya masih jadi jurnalis ketika Indonesia Mengajar digagas. Saat itu saya bekerja untuk Koran Sindo, dan salah satu yang sangat saya sesali adalah Mas Anis saat itu seharusnya saya ada wawancara khusus saat Mas Anis menjadi Rektor Universitas Paramadina, tapi saat itu saya sakit, jadi batal. Yang kedua, saya juga tadinya ingin mendaftar Indonesia Mengajar 2 tahun setelah saya lulus kuliah, tetapi lagi-lagi gagal karena satu dan lain hal. Tapi saya mengganti kegagalan itu dengan mendirikan Aksara Institute, organisasi yang fokus di isu literasi media dan jurnalisme, dan sesungguhnya Indonesia Mengajar itu adalah yang menginspirasi saya untuk membuat Aksara Institute. Aksara Institute ini, Mas Anis, menyelenggarakan kelas literasi media 1 tahun bedanya dengan berdirinya Turun Tangan. Jadi kami tahun 2014, dan sampai sekarang kelas literasi media sudah dijalankan selama 14 kali, termasuk yang versi daring selama pandemi. Jadi alhamdulillah meskipun saya tidak ikut Indonesia Mengajar, tetapi inspirasinya masih terbawa di Aksara Institute. Lalu pertanyaan saya untuk Mas Anis adalah, kalau Mas Anis lagi bosen atau lelah mengurusi kerelawanan ini, itu biasanya ngapain? Yang pertama. Lalu yang kedua, Mas, karena saya juga sudah menjalankan Aksara Institute dari tahun 2014, kadang-kadang capek juga. Lalu yang kedua, Mas Anis, sebenarnya untuk kerelawanan yang selama ini Mas Anis lakukan, khususnya di Indonesia Mengajar maupun Turun Tangan, pernah nggak sih merasa ini nggak ada manfaatnya buat diri sendiri? Kalau misalnya nggak pernah, buat Mas Anis melakukan ini semua apa sih manfaatnya buat diri sendiri? Kalau buat orang lain kan jelas ada ya, kita membagikan ilmu yang kita punya, tapi buat diri Mas Anis sendiri itu ada atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandi, sayang kita nggak jadi wawancara ya Kandi ya. Insya Allah nanti kita wawancara satu saat. Tapi Anda udah nggak jadi jurnalis ya sekarang. Udah di Aksara. Pertanyaannya ini loh, saya juga baru kepikir nih, apa yang dikerjakan kalau lagi bosan dengan kerelawanan? Alhamdulillah belum bosan sama kerelawanan. Tapi yang jelas teman-teman, saya merasa bersyukur sekali karena saya berjalan bersama dengan sahabat-sahabat pejuang yang tidak pernah luntur semangat juangnya. Osin, Heri, Sami, Angger, dan mana lagi yang sama-sama selama ini berjuang bersama-sama, itu yang menjaga semangat. Jadi kalau saya boleh usul, selalu berjamaah dalam gerakan relawan. Anda tidak akan pernah kesepian dalam gerakan relawan. Tapi kalau teman-teman berjalannya sendiri, mungkin akan mengalami kebosanan. Selalu dalam kebaikan, kerjakan secara bersama-sama. Dan komunitas itu yang kemudian merawat. Komunitas yang kemudian menjaga. Sehingga suasana kerelawanan itu tumbuh, berkembang, dan kita akan selalu muncul, selalu dipertemukan dengan kebaruan-kebaruan.